Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Rizalili Nur Afifah dan Taufik Hariri akan menjelaskan materi yang berjudul Organisasi dan Manajemen Perpustakaan. Pembahasan yang pertama tentang konsep organisasi. Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Pada dasarnya, orang tidak bisa hidup sendiri. Sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Karena itulah biasanya manusia berkumpul dan membentuk kelompok yang disebut dengan organisasi. Karang Taruna, perusahaan, kerajaan, negara adalah bentuk-bentuk dari organisasi. Bahkan sebuah organisasi kejahatan pun pada dasarnya juga adalah sebuah organisasi di mana mereka bergabung dan berkumpul karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Organisasi yang paling kecil yang kerap kita jumpai adalah keluarga. Keluarga pada hakikatnya adalah sebuah organisasi. Keluarga adalah satuan organisasi terkecil yang pertama kali dikenal oleh setiap manusia. Banyak motivasi yang mendorong seorang masuk dalam sebuah organisasi. Di antara beberapa motivasi atau tujuan seseorang bergabung ke dalam suatu kelompok organisasi adalah: yang pertama, kelompok atau organisasi sering dipakai untuk memecahkan masalah-masalah. Yang kedua, mencegah kesepian dan kerenggangan. Yang ketiga, kelompok dapat memberikan bantuan pada saat kesusahan atau menjumpai masalah. Dan yang terakhir, kelompok dapat memberikan tujuan dan nilai hidup yang lebih baik, perilaku, dan kesetaraan kelompok. Pembahasan yang kedua tentang proses pembentukan perpustakaan. Sebuah perpustakaan yang akan dibentuk atau didirikan akan berwujud sebagai suatu lembaga atau badan yang merupakan perpaduan dari unsur-unsur pokoknya. Masing-masing unsur tersebut mempunyai kriteria dasar yang harus disesuaikan dengan tingkat kelembagaan perpustakaan yang bersangkutan. Langkah-langkah kegiatan pembentukan perpustakaan terdiri atas: yang pertama, menyusun rencana, anggaran, dan program kerja pembentukan yang mencakup rencana pelaksanaan pembentukan dan juga pembentukan rencana pelaksanaan unsur-unsur pokok perpustakaan. Dan yang kedua, proses dan pelaksanaan persetujuan atau perizinan, pengurusan perizinan, dan penyelesaian hal-hal yang bersifat organisasi, prosedur, birokrasi lain dilakukan dengan lembaga yang mempunyai otoritas, kewenangan, dan kewajiban, seperti pemerintah daerah untuk perpustakaan umum, rektor atau dekan atau ketua yayasan untuk perpustakaan perguruan tinggi, kepala sekolah untuk perpustakaan sekolah, dan seterusnya. Pembahasan yang ketiga yaitu struktur organisasi perpustakaan. Struktur organisasi perpustakaan sekolah biasanya dibuat sendiri dan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Sebagai pedoman dasar untuk perpustakaan sekolah yang baru berdiri, dapat digunakan struktur organisasi sederhana sebagai berikut. Yang pertama ada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, yang kedua Kepala Sekolah, dan yang ketiga Kepala Perpustakaan. Ada layanan teknis pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, dan juga layanan pengguna, sirkulasi, layanan referensi, dan layanan membaca. Perpustakaan sekolah adalah unit yang melakukan kegiatan atau pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan atau pelestarian koleksi bahan pustaka untuk mendukung proses mengajar. Kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tersebut dapat dalam istilah perpustakaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama layanan teknis, yaitu kegiatan pengadaan dan bahan pustaka. Yang kedua layanan pengguna, kegiatan yang memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan seperti layanan sirkulasi atau peminjaman, layanan rujukan atau referensi, dan layanan membaca. Pembahasan yang keempat yaitu tentang manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan pada dasarnya adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Kemudian dalam pengertian lain disebutkan bahwa manajemen perpustakaan adalah proses pengelolaan
pengelolaan perpustakaan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dan teori-teori manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka kegiatan manajemen perpustakaan dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa manajemen perpustakaan merupakan suatu proses pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia atau pustakawan dalam rangka mencapai tujuan perpustakaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi perpustakaan dan teori-teori yang ada dalam perpustakaan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Taufik Hariri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan dalam menyusun sasaran dan sumber yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu untuk masa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Perpusdokinfo. Menurut para manajemen, pengertian perencanaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurut George R. 1975 menyatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan fakta dan menghubungkan fakta-fakta itu, kemudian membuat perkiraan rumusan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melaksanakan, kapan pelaksanaannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 5 keberhasilan dalam proses perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, sasaran yang jelas akan memusatkan tindakan. Yang kedua, rencana-rencana dengan menetapkan langkah-langkahnya. Yang ketiga, perencanaan harus sistematis. Yang keempat, rencana operasional harus diterjemahkan kepada jadwal waktu yang telah tertentu, yang jelas dan tertentu. Kemudian yang kelima, MBO, Management by Objective, menyediakan suatu mekanisme untuk mendorong para manajer untuk mengordinasikan rencana-rencana pribadi dan departemennya dengan tujuan-tujuan induk organisasi. Selanjutnya, pengorganisasian perpustakaan. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah-langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen dalam suatu lembaga. Proses pengorganisasian suatu perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila memiliki sumber daya, sumber dana, prosedur, koordinasi, dan pengarahan pada langkah-langkah tertentu. Organisasi perpustakaan timbul karena adanya kebutuhan untuk mengumpulkan orang-orang dalam rangka tujuan bersama melalui pembagian kerja. Kemudian selanjutnya, koordinasi. Secara definisi, pengertian koordinasi menurut Jean de Money ialah pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Ciri koordinasi meliputi tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Konsep kesatuan tindakan. Kemudian fungsi koordinasi meliputi koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen. Di samping fungsi perencanaan, pembinaan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, dan pengawasan, koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dan berbagai komponen dalam organisasi. Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi agar bergerak sebagai kesatuan yang bulat dalam melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian kepemimpinan.
Menurut Hemhill dan Cons 1987, kepemimpinan adalah perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Demikian juga bahwa definisi kepemimpinan merupakan penggabungan beberapa fungsi manajemen yang saling berhubungan, yang meliputi kepemimpinan, pengarahan, komunikasi, pemberian motivasi, dan penyediaan sarana dan prasarana. Pemimpin dalam memberikan pengarahan selalu berupaya agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan tetap terpelihara arus kerja yang mantap. Penggunaan sumber daya dilakukan secara wajar dan baik, dan setiap orang bekerja sesuai dengan jadwal dan menghasilkan sesuatu dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.